Kita ke informasi lain, grup band Slank menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilkada DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Slank mengaku siap untuk turun gunung memenangkan Ahok Jarot, bahkan bila nantinya Pilkada harus berjalan 2 putaran. Pada Kamis sore, markas Slank yang berada di Jalan Potlot 3, Pancoran, Jakarta Selatan, didatangi oleh pasangan Ahok Jarot beserta sejumlah anggota tim pemenangan. Kedatangan Ahok dan Jarot disambut positif baik oleh para Slankers yang hadir di sana dan juga personil grup band Slank itu sendiri. Selama hampir 2 jam, pasangan calon petahana tersebut menggelar pertemuan secara tertutup bersama personil grup band Slank, diantaranya Kakak, Rido, Bim Bim, dan juga turut hadir Bunda Iva. Ahok Jarot juga menyempatkan membuat kartu keanggotaan Slankers sebagai bentuk apresiasi kepada grup band kawakan tersebut. Biasa kita begitu, Pak Jokowi juga punya. Pak Jokowi Slankers punya, sejati itu ya. Sejati ya. Jadi kalau diakui sebagai Slankers, artinya membuktikan apa, Bunda? Salah satu Harus bentuk ada syarat tertentu nggak? Supaya pasti diakui? tertentu. Daftar, Daftar, bayar. bayar Bayarnya berapa? Bayar 20.000. Ya, Pasti Slankers anti korupsi semua. Anti korupsi. Ini ada bentuk dukungan Slankers juga ke pasangan nomor 2 lagi. Nomor 2 tahu gimana? Salam 2 jari lagi apa gimana nih? Ya kira-kira begitu dah. Kan? Emang salam Slankers kayak apa? Karena Ini kita salam apa? selalu begini. Peace. Ya, nomor 2 itu udah di dalam hati. Karena kita punya peace. Dan Slank memastikan akan terus mendukung Ahok, bahkan jika diperlukan, Slank siap turun gunung untuk membantu kampanye Ahok Jarot ke depan. 2012 emang gacoannya selain Pak Jokowi, gacoannya Slank ya Pak Ahok lah. Masa sekarang lagi masalah ditinggalin kan enggak? Justru teman sejati terus mendampingi. Baca dong bajunya. When you're feeling lonely. Ya, pemirsa, kita akan langsung membahas bagaimana survei dari pemilih pemula dalam pemilihan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sudah ada di sini Mas Pangi Caniago di sini. Mas, temuan-temuan apa saja yang paling menarik dari survei yang dilakukan dari sejak tanggal 30 sampai 10 Desember kemarin ya? Iya, kalau untuk pemilih pemula itu ada, kita bicara tentang elektabilitas, bicara tentang akseptabilitas, kemudian bicara popularitas. Nah, nanti akan kelihatan bagaimana pemilih pemula itu memberikan suaranya kemana. Nah, ceruk potensial ini yang akan bisa diambil oleh calon sang. Kita bisa lihat di sini, Mas. Dari sejumlah nama-nama di sini, dari semua survei yang Anda lakukan dari para penerima survei itu, mereka semua aware dengan nama-nama di sini ya, Mas? Ya, memang kalau kita mencermati atau menelaah lebih dalam, apakah Anda mengenal nama-nama di bawah ini? Ini nama-nama lama, terutama adalah Bapak Ahok sebagai incumbent, tentu lebih dikenal. Memang ada 90%, 90,6% dikenal. Kemudian ada Bapak Anies, kita tahu dia pernah menjadi Menteri Pendidikan. Kemudian ada Bapak Agus, memang ini dianggap pendatang baru sebetulnya, karena memang sebelumnya karirnya di militer. Kemudian Bapak Jarot juga sosok incumbent, ada 76% juga. Ada pendatang baru juga Bapak Sandiaga Uno dan Ibu Silvia Murni, sebetulnya bukan pendatang baru, cuma dia birokrat selama ini, birokrat di Pemda. Jadi Bu Silviana juga ada di angka kisaran 46,4%. Tapi bagi para pemilih pemula, mereka cukup aware dengan nama-nama ini. Mereka memang sudah lumayan tertarik di dunia politik atau seperti apa? Iya, kalau kita melihat pemilih pemula ini kan melihat pertama tentu harus dikenal dulu. Nah, setelah dikenal naik pada level yang disukai, acceptability atau likability, kepantasan atau penerimaan dari pemilih pemula itu sendiri. Yang ketiga tentu dia akan dipilih. Nah, kalau kita tadi awareness, kalau saat ini mereka preferensinya ya di sini ya. Iya.
pemilih pemula ini kan usianya sangat cukup dari 17 sampai 21 tahun. Ya. Itu usia mereka dan masih cukup hijau, masih muda usia. Dan kalau kita melihat tidak hanya usia sebetulnya, bagaimana mereka menentukan pilihan juga menarik sebetulnya. Apa yang menjadi ketertarikan mereka memilih calon itu sendiri. Apalagi di tengah eskalasi politik saat ini ya, khususnya di DKI Jakarta. Ya, metodologi yang kita ambil adalah purpose of sampling dan dilakukan selama tanggal 30 sampai 10 Desember kemarin, ya. Dan tingkat kepercayaan 95%. Oke. Kita bisa ke slide selanjutnya, Mas, untuk di sini bagaimana mengetahui terkait dengan apa saja yang menarik dari survei Anda kali ini. Iya, terkait dengan pertanyaan yang kita ajukan kepada mahasiswa dan siswa, itu kan dua segmen yang sebetulnya agak sulit, itu adalah SMA, karena memang mereka agak kesulitan dalam menjelaskan karena tingkat pendidikan mereka masih rendah. Nah, cuma kan kalau kita melihat jika Pilkada Jakarta dilaksanakan hari ini adalah pertanyaan yang sangat penting juga. Pasangan mana yang akan Anda pilih? Maka ada sekitar 29% itu memilih pasangan Bapak Ahok. Kemudian ada 25% memilih Bapak Agus, 17% memilih Bapak Anies, dan masih besar. Nah, ini cukup menarik dan kita pelajari ini bagaimana bentangan empiris 29% ini tidak tahu. Artinya undecided voternya masih tinggi yang sampai hari ini belum menentukan pilihan. Ini bukan swing voter, tetapi betul-betul mereka belum punya pilihan. Dan artinya bagaimana ceruk potensial ini diambil kreativitas masing-masing ketiga kontestan ini memanfaatkan mengambil empati dari pemilih pemula. Nah, baik, di slide kali ini kita melihat bagaimana jika pasangan yang Anda pilih ini. Ya, jika Pilkada Jakarta dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan Anda pilih? Ini tadi kan 25%, ada 29 Ahok ya, kemudian ini cukup sebenarnya nggak terlalu jauh juga ya kalau kita melihat antara Bapak Agus dengan Bapak Ahok, ada beda 4% gapnya. Nah, coba Bapak Anies ada di angka 17%. Nah, ini tadi pertanyaan sama saja, ini tidak tahu tidak jawab, ada 29%. Dan irisan ini cukup besar ya untuk menjadi ceruk potensi dari ketiga kandidat ini untuk mereka raih suara-suara mereka. Itu yang nanti kita kejar. Apa alasan mereka sampai hari ini belum menentukan pilihan? Nah, kenapa mereka belum memilih menjatuhkan pilihan? Nah, sebetulnya kan pemilih pemula ini itu harus pendekatannya kreatif dan inovatif, dan mereka itu tidak suka dengan gubernur jaim, calon-calon yang agak kaku. Tetapi hari ini aja kita bisa lihat misalnya macam-macam gaya ya ditampilkan oleh masing calon, termasuk yang terakhir yang lagi trending topik misalnya Om Tolalit Om, itu kan ada cara ya. Tapi kan para pemilih pemula ini terkenal masih hijau dan galau. Apakah mereka sejauh mana preferensi mereka tetap pada pilihannya nanti, Mas? Ya, untuk sebelum ke sana kita bisa melihat kalau ini head to head dulu. Head to head tidak hanya di laga sepak bola tapi kita juga ada head to head dari 400 responden yang kita teliti yang terdiri dari mahasiswa dan siswa ini, mereka kalau misalnya Bapak Agus dengan Bapak Ahok kita head to head kan itu Bapak Agus 39. Sementara Bapak Ahok Jarot 31%, dan tidak tahu, tidak jawab itu masih di angka 30%. Artinya itu ceruk potensial yang sangat luar biasa bagaimana kelihayan, kemahiran masing-masing calon untuk mengambil intuisi dari pemilih pemula ini. Jadi tim suksesnya mungkin harus lebih kreatif untuk meraih ceruk pasar ini. Butuh kerja keras, kreativitas, dan ini juga nanti pertanyaan yang menarik. Apa yang harus dilakukan? Rekomendasi apa? Dan bicara tentang tadi elektabilitas, kalau Bapak Ahok itu elektabilitasnya kan sudah tinggi. Nah, artinya dia kenal udah tinggi. Elektabilitas kan masih sama, nggak terlalu beda jarak. Nah, kalau yang agak menjadi tantangan adalah yang belum terlalu dikenal. Bagaimana untuk dipilih? Dikenal saja tidak. Nah, ini butuh kematangan sendiri. Iya, seperti ini di pasangan Agus Silvi dan juga pasangan Anies Sandi. Nah, hasil penelitian kita ketika head to head antara Bapak Agus dengan Bapak Anies, itu juga ada angka yang cukup, ada 10% bedanya. Bapak Agus itu 37% di menang, unggul. Sementara Bapak Anies Sandi ada di angka 27%. Dan tidak tahu, tidak jawab itu ada di angka 36%. Lagi-lagi ini angka yang cukup besar. Kalau kita head to head, ini Agus lebih unggul dengan Bapak Anies.
Ya, kita akan coba melihat slide selanjutnya. Masih adakah head to head kali ini, Mas? Ya, ini kalau head to head yang simulasi yang terakhir ini kita coba. Wah, ini cukup tipis sekali, Mas. Ya, Bapak Anies Silpi dengan hanya berbeda Bapak Ahok 1%, Jarot. ya? Jadi memang bedanya tidak terlalu tinggi karena memang jadi dari popularitas mereka juga sama tadi dan elektabilitas itu artinya tingkat penerimaan masyarakat atau kesukaan acceptability maupun eligibility-nya kan kelihatan bahwa Bapak Ahok dan Bapak Anies ya, Bapak Anies ini bukan Bapak Anies, ini Agus Silvi ya. Okay. Agus Silvi itu beda tipis sekali kalau mereka head to head. Nah, berbeda dengan simulasi ketika mereka tidak head to head tadi. Nah, kalau apakah pilihan ini masih mungkin berubah? Hasil penelitian Foxpol Center terkait dengan first of time pemilih pemula itu 48% mereka tidak berubah, sudah yakin dengan pilihannya. Yang tadi sudah menentukan pilihan. Tentu akan dipengaruhi oleh orang tua, teman sejawat. Nah, nanti akan menarik siapa yang lebih mempengaruhi itu. Apakah betul karena ini dunia digital hari ini hampir 95% itu remaja atau pemilih pemula itu memakai smartphone dan mereka bisa mengakses digital yang lebih baik kualitas, efektivitas mereka mengakses informasi lebih dalam sehingga nanti akan menjadi menarik apakah nanti mereka sangat terpengaruh oleh orang tuanya atau memang orang tuanya sendiri memberikan kebebasan yang bebas kepada anaknya untuk menentukan pilihan. Karena jangan lupa bahwa di pemilu dari perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta itu pendidikannya kan udah 70% saya katakan mereka udah usia SMA ke atas. Cuma ada di angka 16% yang usia pendidikan SD. Jadi tingkat preferensi mereka cerdasnya sehingga orang mengatakan pemilih pemula di Jakarta lebih rasional. Sehingga nanti bicara tentang terkait dengan pemilih rasional itu mereka memilih determinan menentukan pilihan itu berdasarkan kinerja dan program, tidak hanya sekedar popularitas. Ya. Oke. Nah, ini Mas yang menyebabkan mereka masih kemungkinan untuk bisa berubah dalam preferensi politik mereka. Nah, kalau kita melemparkan kita pada tingkat jelajah yang lebih tinggi, pertanyaan misalnya apa yang menyebabkan mereka berubah, itu masih besar, itu pengaruh lingkungan tadi 51%. Artinya orang tua, keluarga, teman, termasuk smartphone tadi, media digital, kemudian kebebasan orang tuanya dan bagaimana mereka mengakses informasi yang luar biasa hari ini, itu pengaruhnya cukup besar sehingga mereka dianggap pemilih yang udah mulai rasional. Nah, ada di angka kisaran 26% itu mereka memilih karena visi dan program kerja. Artinya visi dan program kerja yang kita bisa paham misalnya bagaimana masing-masing calon untuk mengambil minat dari pemilih pemula, menarik minat pemilih pemula. Misalnya Bapak Ahok hari rilisnya saya lihat beberapa media, mereka cara mengambil minat pemilih pemula adalah saya tidak perlu banyak bicara, saya sudah mengatakan bukti yang misalnya di Kolijodo tidak janji karena lebih mudah incumbent untuk membuktikan itu karena dia tidak punya janji lagi karena sudah ada kinerja dan programnya. Misalnya di sana ada sepeda BMX, ada skateboard dan di Kalijodo itu juga direkam oleh anak-anak muda, pemilih-pemilih pemula dan mereka dan itu cukup efektif ya untuk efektif mungkin salah satu mereka, ya? Cara dari Bapak Ahok. Kita sebenarnya menunggu-nunggu juga cara dari calon-calon lain dan apa rekomendasi bagi mereka itu menarik dan bagaimana mereka meningkatkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitasnya. Akan kita tunggu bagaimana pengaruhnya terhadap preferensi para pemilih pilkada nanti di 2017, Mas. Bang Ican Yago, terima kasih kedatangannya di studio kali ini. Juga menarik sebetulnya apa yang menjadi ketertarikan mereka memilih calon itu sendiri. Apalagi di tengah eskalasi politik saat ini ya, khususnya di DKI Jakarta. Ya, metodologi yang kita ambil adalah purpose of sampling dan dilakukan selama tanggal 30 sampai 10 Desember dan tingkat kepercayaan 95%. Oke. Kita bisa ke slide selanjutnya, Mas, untuk di sini bagaimana mengetahui terkait dengan apa saja yang menarik dari survei Anda kali ini. Ya, terkait dengan pertanyaan yang kita ajukan kepada mahasiswa dan siswa,
itu kan dua segmen yang sebetulnya agak sulit, itu adalah SMA, karena memang mereka agak kesulitan dalam menjelaskan karena tingkat pendidikan mereka masih rendah. Nah, cuma kan kalau kita melihat jika Pilkada Jakarta dilaksanakan hari ini adalah pertanyaan yang sangat penting juga, pasangan mana yang akan Anda pilih? Maka ada sekitar 29% itu memilih pasangan Bapak Ahok. Kemudian ada 25% memilih Bapak Agus, 17% memilih Bapak Anies, dan masih besar. Nah, ini cukup menarik dan kita pelajari ini bagaimana bentangan empiris 29% ini tidak tahu. Artinya undecided voternya masih tinggi yang sampai hari ini belum menentukan pilihan. Ini bukan swing voter, tetapi betul-betul mereka belum punya pilihan. Dan artinya bagaimana ceruk potensial ini diambil kreativitas masing-masing ketiga kontestan ini memanfaatkan mengambil empati dari pemilih pemula. Nah, baik, di slide kali ini kita melihat bagaimana jika pasangan yang Anda pilih ini. Ya, jika Pilkada Jakarta dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan Anda pilih? Ini tadi kan 25%, ada 29 Ahok ya, kemudian ini cukup sebenarnya nggak terlalu jauh juga ya kalau kita melihat antara Bapak Agus dengan Bapak Ahok, ada beda 4% gapnya. Nah, coba Bapak Anies ada di angka 17%. Dan ini tadi pertanyaan sama saja, ini tidak tahu tidak jawab, ada 29%. Dan irisan ini cukup besar ya untuk menjadi ceruk potensi dari ketiga kandidat ini untuk mereka raih suara-suara mereka. Itu yang nanti kita kejar, apa alasan mereka sampai hari ini belum menentukan pilihan. Nah, kenapa mereka belum memilih menjatuhkan pilihan? Nah, dari pemilih pemula dalam pemilihan Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah ada di sini, Mas Pangi Caniago di sini. Mas, temuan-temuan apa saja yang paling menarik dari survei yang dilakukan dari sejak tanggal 30 sampai 10 Desember kemarin ya? Iya, kalau untuk pemilih pemula itu kita bicara tentang elektabilitas, bicara tentang akseptabilitas, kemudian bicara popularitas. Dan nanti akan kelihatan bagaimana pemilih pemula itu memberikan suaranya kemana. Nah, ceruk potensial ini yang akan bisa diambil oleh calon sang. Kita bisa lihat di sini, Mas, dari sejumlah nama-nama di sini, dari semua survei yang Anda lakukan dari para penerima survei itu, mereka semua aware dengan nama-nama di sini ya, Mas? Ya, memang kalau kita mencermati atau menelaah lebih dalam, apakah Anda mengenal nama-nama di bawah ini? Ini nama-nama lama. Terutama adalah Bapak Ahok sebagai incumbent tentu lebih dikenal. Memang ada 90%, 90,6% dikenal. Kemudian ada Bapak Anies, kita tahu dia pernah menjadi Menteri Pendidikan. Kemudian ada Bapak Agus, memang ini dianggap pendatang baru sebetulnya, karena memang sebelumnya karirnya di militer. Kemudian Bapak Jarod juga sosok incumbent, ada 76% juga. Ada pendatang baru juga Bapak Sandiaga Uno, dan Ibu Silvia Murni sebetulnya bukan pendatang baru, cuma dia birokrat selama ini, birokrat di Pemda. Jadi Bu Silviana juga ada di angka kisaran 46,4%. Tapi bagi para pemilih pemula, mereka cukup aware dengan nama-nama ini, mereka memang sudah lumayan tertarik di dunia politik atau seperti apa? Iya, kalau kita melihat pemilih pemula ini kan melihat pertama tentu harus dikenal dulu. Nah, setelah dikenal naik kepada level yang disukai, acceptability atau likability, kepantasan atau penerimaan dari pemilih pemula itu sendiri. Yang ketiga tentu dia akan dipilih. Nah, kalau kita tadi awareness, kalau saat ini mereka preferensinya ya di sini ya. Iya. Pemilih pemula ini kan usianya sangat cukup dari 17 sampai 21 tahun. Itu usia mereka, dan masih cukup hijau, masih muda usia. Nah, kalau kita melihat tidak hanya usia sebetulnya, bagaimana mereka menentukan pilihan juga. Kita ke informasi lain, grup band Slank menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilkada DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Slank mengaku siap untuk turun gunung memenangkan Ahok Jarot, bahkan bila nantinya Pilkada harus berjalan 2 putaran. Pada Kamis sore, markas Slank yang berada di Jalan Potlot 3, Pancoran, Jakarta Selatan, didatangi oleh pasangan Ahok Jarot beserta sejumlah anggota tim pemenangan. Kedatangan Ahok dan Jarot disambut positif baik oleh para Slankers yang hadir di sana dan juga personil grup band Slank itu sendiri.
Selama hampir 2 jam, pasangan calon petahana tersebut menggelar pertemuan secara tertutup bersama personil grup band Slank, diantaranya Kakak, Rido, Bim Bim, dan juga turut hadir Bunda Iva. Ahok Jarot juga menyempatkan membuat kartu keanggotaan Slankers sebagai bentuk apresiasi kepada grup band kawakan tersebut. Biasa kita begitu. Pak Jokowi juga punya. Pak Jokowi Slankers Punya, juga Slankers. Sejati dia. Sejati ya. Jadi kalau diakui sebagai Slankers, artinya membuktikan apa Bunda? Harus ada syarat tertentu nggak? Supaya Pasti diakui? tertentu. Daftar. Daftar lagi. Daftar, bayar. Bayar. Oh, bayarnya berapa? Bayar 20.000. Ya, Pasti Slankers anti korupsi semua. Anti korupsi. Ini tadi bentuk dukungan Slankers juga ke pasangan nomor 2 lagi. Nomor 2 tahu gimana? Salam 2 jari lagi apa gimana nih? Ya kira-kira begitu dah. Kan? Emang salam Slanger kayak apa? Karena Ini kita salam apa? selalu begini. Peace. Ya, nomor 2 itu udah di dalam hati. Karena kita punya peace. Dan Slank memastikan akan terus mendukung Ahok, bahkan jika diperlukan, Slank siap turun gunung untuk membantu kampanye Ahok Jarot ke depan. 2012 emang gacoannya selain Pak Jokowi, gacoannya Slank ya Pak Ahok lah. Masa sekarang lagi masalah ditinggalin kan enggak? Justru teman sejati terus mendampingi. Baca dong bajunya. When you're feeling lonely. Ya, pemirsa, kita akan langsung membahas bagaimana survei dengan hanya berbeda Bapak 1%. Ahok Jarot. Jadi memang bedanya tidak terlalu tinggi karena memang jadi dari popularitas mereka juga sama tadi dan elektabilitas itu artinya tingkat penerimaan masyarakat atau kesukaan acceptability maupun eligibility-nya kan kelihatan bahwa Bapak Ahok dan Bapak Anies ya. Bapak Anies, ini bukan Bapak Anies, ini Agus Silvi. Ya? Okay. Agus Silvi itu beda tipis sekali kalau mereka head to head. Nah, berbeda dengan simulasi ketika mereka tidak head to head tadi. Nah, kalau apakah pilihan ini masih mungkin berubah? Hasil penelitian Foxpol Center terkait dengan first of time pemilih pemula itu 48% mereka tidak berubah, sudah yakin dengan pilihannya. Yang tadi sudah menentukan pilihan. Tentu akan dipengaruhi oleh orang tua, teman sejawat. Nah, nanti akan menarik siapa yang lebih mempengaruhi itu. Apakah betul karena ini dunia digital hari ini hampir 95% itu remaja atau pemilih pemula itu memakai smartphone dan mereka bisa mengakses digital yang lebih baik kualitas, efektivitas mereka mengakses informasi lebih dalam, sehingga nanti akan menjadi menarik apakah nanti mereka sangat terpengaruh oleh orang tuanya atau memang orang tuanya sendiri memberikan kebebasan yang bebas kepada anaknya untuk menentukan pilihan. Karena jangan lupa bahwa di pemilu dari perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta itu pendidikannya kan udah 70% saya katakan mereka udah usia SMA ke atas. Cuma ada di angka 16% yang usia pendidikan SD. Jadi tingkat preferensi mereka cerdasnya sehingga orang mengatakan pemilih pemula di Jakarta lebih rasional. Sehingga nanti bicara tentang terkait dengan pemilih rasional, yaitu mereka memilih determinan menentukan pilihan itu berdasarkan kinerja dan program, tidak hanya sekedar popularitas. Ya. Oke. Nah, ini Mas yang menyebabkan mereka masih kemungkinan untuk bisa berubah dalam preferensi politik mereka. Nah, kalau kita melemparkan sebetulnya kan pemilih pemula ini itu harus pendekatannya kreatif dan inovatif, dan mereka itu tidak suka dengan gubernur jaim, calon-calon yang agak kaku, tetapi hari ini aja kita bisa lihat misalnya macam-macam gaya ya ditampilkan oleh masing calon, termasuk yang terakhir yang lagi trending topik misalnya Om Tolalit Om itu kan ada cara ya. Tapi kan para pemilih pemula ini terkenal masih hijau dan galau. Apakah mereka sejauh mana preferensi mereka tetap pada pilihannya nanti, Mas? Ya, untuk sebelum ke sana kita bisa melihat kalau ini head to head dulu. Head to head tidak hanya di laga sepak bola tapi kita juga ada head to head dari 400 responden yang kita teliti yang terdiri dari mahasiswa dan siswa ini, mereka kalau misalnya Bapak Agus
dengan Bapak Ahok kita head to head kan itu Bapak Agus 39. Sementara Bapak Ahok Jarot 31% dan tidak tahu, tidak jawab itu masih di angka 30%. Artinya itu ceruk potensial yang sangat luar biasa bagaimana kelihayan, kemahiran masing-masing calon untuk mengambil intuisi dari pemilih pemula ini. Jadi tim suksesnya mungkin harus lebih kreatif untuk meraih ceruk pasar ini. Butuh kerja keras, kreativitas, dan ini juga nanti pertanyaan yang menarik. Apa yang harus dilakukan, rekomendasi apa, dan bicara tentang tadi elektabilitas, kalau Bapak Ahok itu elektabilitasnya kan sudah tinggi. Nah artinya dia kenal udah tinggi. Elektabilitas kan masih sama, nggak terlalu beda jarak. Nah kalau yang agak menjadi tantangan adalah yang belum terlalu dikenal. Bagaimana untuk dipilih? Dikenal saja tidak. Nah ini butuh kematangan sendiri. Iya, seperti ini di pasangan Agus Silvi dan juga pasangan Anies Sandi. Nah hasil penelitian kita ketika head to head antara Bapak Agus dengan Bapak Anies itu juga ada angka yang cukup, ada 10% bedanya. Bapak Agus itu 37% di menang, unggul. Sementara Bapak Anies Sandi ada di angka 27%. Dan tidak tahu, tidak jawab itu ada di angka 36%. Lagi-lagi ini angka yang cukup besar. Kalau kita head to head, ini Agus lebih unggul dengan Bapak Anies. Ya, kita akan coba melihat slide selanjutnya. Masih adakah head to head kali ini, Mas? Ya, ini kalau head to head yang simulasi yang terakhir ini kita coba. Wah, ini cukup tipis sekali, Mas. Ya, Bapak Anies Silvi